Sebelum masuk topik utama kita malam hari ini, kita dengarkan berita pertama dan terbaru. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat Kofifah Indar Parawansa mengumumkan melalui akun Instagramnya bahwa dirinya dinyatakan positif corona. Ia mengaku termasuk kategori orang tanpa gejala (OTG). Dan saat ini ia sedang menjalani isolasi mandiri. Mantan Menteri Sosial ini memastikan kendati dinyatakan positif, segala tugas pemerintahan tetap bisa dikoordinasikan bersama wakil gubernur, sekretaris daerah dan juga para kepala dinas. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Mahendra, selamat malam. Jadi yang Anda tahu, selain yang disampaikan oleh Bu Kofifah melalui akun Instagramnya, bagaimana kondisi beliau saat ini? Ya, memang benar bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengkonfirmasi melalui media sosialnya ataupun akun pribadinya bahwa beliau terinfeksi ataupun positif COVID-19 setelah menjalani uji swab dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Uji swab sendiri ini merupakan uji swab berkala ataupun mingguan yang terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur untuk mengantisipasi COVID-19. Melalui akun Instagramnya, Kofifah Indar Parawansa memastikan bahwa dia positif namun tidak bergejala ataupun masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Kofifah sendiri memastikan bahwa pemerintahan Provinsi Jawa Timur masih tetap bisa dikoordinasikan melalui bersama wakil gubernur dan juga sekretaris daerah. Kofifah sendiri saat ini masih menjalani isolasi mandiri di kediamannya untuk selama 14 hari untuk proses penyembuhan. Sementara untuk wakil gubernur dan sekretaris daerah sendiri hingga saat ini masih belum ada kepastian ataupun masih negatif COVID-19. Demikian. Oke, Mahendra, terima kasih untuk laporan Anda. Nanti kami nantikan lagi perkembangan selanjutnya kalau ada info dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selamat malam, Bung Emil. Selamat malam. Bung Emil sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Oke, saya boleh tidak meminta Anda untuk bercerita sedikit lebih dulu. Saat ini Bu Kofifah memang OTG, orang tanpa gejala, berarti seharusnya secara fisik baik-baik saja. Tapi kondisi sebenarnya, apakah Anda sudah dengar? Tadi kami sudah berbincang lewat telepon sore tadi, dan alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat tanpa gejala. Dan kami yakin tentunya ini tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Oke, Bu Kofifah ini apakah dites ini melalui kontak tracing atau tes secara rutin? Oh, beliau memang rutin. Memang rutin. Jadi sebagaimana disampaikan oleh beliau bahwa setiap interval waktu tertentu beliau melakukan tes karena memang dalam tugas beliau yang sangat intensif itu tentunya beliau ingin memastikan juga bahwa beliau dalam kondisi yang baik gitu. Oke, jadi ini bukan melalui kontak tracing ya? Oh, bukan karena kemudian ada tracing lalu lantas Ibu melakukan periksa. Kalau ini memang Ibu yang mengambil inisiatif. Ya. Oke, nah kalau kemudian Bu Kofifah sudah positif seperti ini, melihat aktivitas selama beberapa hari ditarik ke belakang begitu, yang akan dikontak tracing kira-kira siapa saja? Ya, jadi termasuk kami juga ada komunikasi dengan beliau, ada interaksi di malam menjelang pergantian tahun. Jadi tentunya kita akan mengambil precaution ya, artinya interaksi fisik yang kita minimalkan sembari dilakukan pengujian terhadap siapapun yang memiliki kontak dengan beliau. Itu arahan dari beliau, walaupun dalam pertemuan memang intensitas kita tuh waktunya singkat, kemudian juga tidak ada membuka masker sama sekali gitu ya. Tetapi sebagai bagian dari kontak tracing minimal kita akan kemudian melakukan precaution, langkah-langkah preventif lah untuk meminimalkan interaksi kami dengan pihak-pihak lain juga. Jadi saya bayangkan pasti keluarga dan juga seluruh staf pegawai yang ada di kantor gubernur ya, termasuk Anda juga ya? Iya, karena memang kami juga secara cukup frekuen juga melakukan tes swab dan beberapa waktu
lalu kira-kira sudah pernah swab dan negatif, tetapi mungkin dalam waktu dekat juga kami akan melakukan tes. Bu Khofifah, isolasi mandiri di mana, Bung Emil? Saya dikabari di salah satu kediaman beliau, Oke. mungkin nanti ada keterangan resminya juga yang disampaikan. Oke, nah yang ingin kami tahu sebenarnya saat ini kondisi di Jawa Timur seperti apa sih penularan COVID-19-nya? Tetap kasus aktif kita dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, kita relatif kasus aktifnya masih dalam kondisi yang tidak setinggi yang lain, tetapi kita juga memang mewaspadai. Ini sebabnya kita menerapkan jam malam sampai hari ini pun masih berlaku gitu ya. Kemudian juga tempat-tempat wisata untuk sementara tidak beroperasi karena mengantisipasi lonjakan lonjakan kunjungan yang umumnya terjadi di pergantian tahun, dan juga kesiapan fasilitas untuk isolasi pasien tanpa gejala atau gejala ringan juga ditingkatkan di hampir semua kabupaten kota. Tidak tinggi ini apakah karena memang genuine tidak tinggi atau tesnya yang rendah? Kita sudah memiliki juga standarisasi untuk tes dengan kapasitas lebih dari 70 mesin PCR. Ini dioptimalkan semua untuk melakukan testing, tracing, dan dengan kapasitas testing berkisar 4.000 sampai 6.000 per hari ini yang kita coba maksimalkan. Oke, ini karena kalau saya melihat dari data, hari ini kan ada penambahan kasus di 7.200-an ya. Jakarta jadi yang pertama, Jawa Barat yang kedua, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Jadi masih masuk 5 besar, bahkan ada di nomor 4. Ya, jadi kita tidak mengukur relatif dengan yang lain, tetapi kita menyadari bahwa sejak tanggal 19 November, kasus kita yang biasanya berkisar 300-an, itu di bawah 300 atau sedikit di atas 300, itu sudah naik gitu ya, secara perlahan-lahan hingga menjelang akhir tahun menjadi sekitar 800-900. Jadi ini adalah kenaikan yang signifikan. Jadi kami tidak melihat dengan provinsi yang lain gitu, tetapi kita sendiri juga mengambil langkah-langkah yang sangat signifikan untuk bisa meminimalisir penyebaran COVID. Di antaranya salah satunya adalah menekan mobilitas di minggu terakhir Desember dan minggu awal Januari. Nah, itu dia. Ini walaupun berusaha untuk menekan mobilitas, tapi toh banyak sekali warga yang kemudian memanfaatkan liburan akhir tahun ini. Persiapannya di Jawa Timur seperti apa? Jaga-jaga 2 pekan dari kemarin, kalau nanti ada lonjakan. Hotel ketat menerapkan persyaratan rapid test, dan ini diperkuat oleh keputusan dari masing-masing bupati dan wali kota. Rapid biasa atau antigen? Antigen. Antigen ya? Ya, tapi gini, kami nggak bisa mengatakan bahwa rapid test itu harus antigen atau antibody ya, tetapi bahwasanya langkah-langkah untuk meminimalisir itu berlapis. Yang pertama adalah persyaratan rapid test. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan bersama di fasilitas hotel. Jadi staycation itu ya di dalam kamar gitu. Oke. Jadi meminimalisir benar-benar interaksi yang terjadi. Tempat-tempat wisata juga kenyataannya tidak beroperasi. Jadi ini meminimalisir ada pull dan push faktor lah istilahnya. Jadi pull faktornya adalah daya tarik untuk beraktivitas itu sudah kita batasi dengan adanya penutupan tempat-tempat wisata di momen pergantian tahun. Kenapa saya tanyakan hal-hal itu? Karena kalau Bu Khofifah dalam posisi isolasi mandiri, walaupun ia nyatakan tetap akan berusaha untuk bekerja, tapi kan tetap harus ada jarak begitu ya. Bu Khofifahnya tetap tidak boleh kemana-mana, dan kemungkinan besar yang harus ia pikirkan lebih dulu adalah kesehatannya. Ini kenapa kemudian penting saya tanyakan, karena kalau isolasi mandiri selama 14 hari berarti ini kan akan beririsan dengan masa kemungkinan adanya lonjakan kasus. Kalau seperti ini tugas-tugas untuk gubernur saat ini siapa yang akan pegang? Bung Emil semuakah atau bagaimana? Sampai saat ini kita sudah punya pengalaman di daerah-daerah lain yang mana kepala pemerintahannya juga mengalami positif COVID dan isolasi mandiri. Ada fungsi sekretariat daerah yang sebenarnya juga menjadi salah satu dari koordinator untuk urusan pemerintahan keseharian administratif. Jadi segala hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, semua itu dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Oke. Dan juga sebagai wakil gubernur tentunya fungsi-fungsi yang spesifik diamanai oleh Ibu Gubernur juga siap kita laksanakan. Oke, jadi keroyokan ya antara wakil gubernur, sekda dan juga kepala dinas begitu ya. Tapi ya karena memang semua itu kan juga menjadi PA dan KPA, kuasa pemegang anggaran juga. Jadi mereka semua punya kewenangan administratif untuk menjalankan semua fungsi-fungsinya. Dan pembagian itu tim sudah lengkap. Jadi ada tim tracing, ya itu dikepalai oleh Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian tim kuratif ini dikepalai oleh Direktur Rumah Sakit Sutomo.
gitu. Kemudian juga ada tim promosi preventif oleh Kepala BPBD. Oke. Dan kebetulan kami kemarin di tahun 2020 diamanai untuk tim merancang bantuan sosial dan juga program pemulihan ekonomi. Terakhir Bung Emil, jadi kapan Bung Emil tes sebagai bagian dari kontak tracing Bukofifah? Makanya ini begini, karena sekarang sistem koordinasi adalah daring, tentunya kami akan melanjutkan minimalisir kontak dan dalam waktu dekat, mungkin dalam 1-2 hari ke depan juga kami akan segera melakukan mendapatkan hasilnya sebenarnya. Gitu. Jadi ini juga kami sedang bersiap-siap. Hasil apa maksudnya? Hasil tesnya. Oh hasil tes, ini sudah tes berarti? Ini lagi nunggu nih. Oh lagi nunggu, oke. Nanti kami nantikan semoga sehat-sehat selalu. Salam juga untuk Ibu Khofifah, semoga segera negatif dan semua tugas-tugas bisa lancar tetap dijalankan. Bung Emil Dardak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya.